Halo sedulur yang suka nong film, salam ketemu kembali bersama di Master Channel yang tipis-tipis bahas seputar film yang beredar dengan narasi seadanya. Kali ini akan ringkas film The Big Four produksi Indonesia tahun 2022. Bercerita tentang seorang detektif wanita bernama Dina yang menyelidiki kematian ayahnya dan mengikuti petunjuk ke sebuah pulau tropis terpencil. Hanya untuk mengetahui identitas aslinya sebagai seorang pemimpin dan pembunuh. Namun sebelum diringkas, alangkah bersyukurnya jika sadulur di Master memberikan subscribe dan like-nya sebagai penyemangat. Film diawali dengan kedatangan seorang anak kecil yang diantar seorang suster ke yayasan panti asuhan. Namun setelah masuk ke dalam gedung, kegiatan di dalamnya tidak seperti layaknya panti asuhan karena terdapat ketakutan-ketakutan di raut muka para anak-anak penghuninya. Yang ini boleh langsung. Di saat memasuki sebuah kamar, anak tersebut disambut oleh pria remaja yang mengaku sebagai pelor. Dan tak lama kemudian, datanglah petugas panti asuhan untuk membawa pelor secara paksa. Ternyata pelor dibawa ke sebuah ruangan bedah di mana dia menjadi target selanjutnya untuk diambil organ tubuhnya sesuai dengan pesanan. Laki-laki. Jangan pasang muka takut. Iya. Paling seram lagi ya. Ahmad Dhani. Dia aja nih. Usus dia lebih bagus. Saya suruh makan beratung. Jangan. Organ tubuh saya. Ngetip. Di ruangan lainnya di samping ruang operasi, pemilik yayasan yaitu Pak Syarif mendapatkan klien yang membutuhkan organ tubuh. Tapi ternyata klien tersebut adalah Topan yang sedang menyamar. Sebelum pelor dioperasi, Topan langsung membunuh Pak Syarif sedangkan salah satu susternya adalah Alfa. Orang mati nggak usah banyak tanya. Misi Topan dan kawan-kawan untuk membunuh Pak Syarif, menghancurkan aktivitas yayasannya serta menyelamatkan para anak-anak yang terdapat di yayasan panti asuhan tersebut. Lu gak apa-apa, Bapak. Selamatin anak-anak, ketemu di depan. Topan? Kalau Bang Jenggo. Dalam pertempuran melawan anak buah Pak Syarif, Topan dibantu juga oleh Jenggo sang sniper. Ternyata merekalah The Big Four, Topan, Jenggo, Alfa, dan Pelor. Di sini. Oh, sorry. Benar, smooth entry. Nggak boleh asal masuk. Sebenarnya kakak siapa sih? Di sebuah studio foto, seorang wanita yang bernama Dina sedang menunggu kedatangan ayahnya. Dalam kesendiriannya, Dina malah digoda si fotografer. Sebelum melakukan pelecehan, si fotografer dapat dipatahkan jari tangannya dan Dina memperkenalkan dirinya seorang polwan. Santai aja. Ngerti ya? Jangan macem-macem. Setelah berfoto bersama ayahnya, dalam perjalanan pulang Dina berdebat tentang rahasia ayahnya. Papa nggak bisa loh terus-terusan nyogok aku. Mana? Jobnya nggak bisa ditinggal, deh. Jawab apa kali ini? Cerita. Apa yang berubah? Hanya ini. Di base camp, ayahnya Dina alias Petrus adalah pimpinan dari The Big Four. Dan malam itu dalam obrolan bersama anak didiknya, Petrus berencana untuk pensiun dari segala kegiatan dan akan berubah menjadi layaknya seorang bapak bagi Dina anaknya. Kekacauan ini. Saya tidak peduli, saya akan tangkap. Bapak udah memutuskan. Bapak pensiun. Bapak mau di rumah aja gitu. Di hari pelantikan Dina menjadi seorang polwan,
Di rumah Pak Petrus kedatangan seorang tamu tak diundang yang malah membunuhnya. Tak berselang lama Topan datang ke rumah Pak Petrus yang mendapati bahwa Pak Petrus telah meninggal. Di saat Topan mendekapnya, Dina datang menyangka jika Topan adalah pembunuh dan menembakinya. Tiga tahun berlalu setelah kematian ayahnya. Dina masih belum bisa menemukan pembunuhnya. Di kantor polisi, Dina dianjurkan untuk mengambil cuti karena selama bertugas belum mengambil cuti sehari pun. Iya, Komandan. Tapi kayak kamu lebih butuh liburan dari saya. Di rumah Dina membongkar lagi barang-barang milik ayahnya. Ada satu foto yang menjadi perhatian Dina di mana dalam foto tersebut ayahnya sedang bersama 4 orang anak. Keesokannya, Dina menemui Pak Hasan sobatnya Petrus menanyakan tentang foto tersebut. Lokasi foto itu di pulau kecil bernama Bensi dan bukan wilayah hukumnya Dina. Tanpa pikir panjang, Dina langsung mengambil cuti. Dan tuntaskan kasus pembunuhan ayah kamu. 3 tahun, Om. Tapi juga gak segampang itu, Din. Oke, Bawa laporan tentang... saya ambil cuti. Scene beralih ke sebuah gedung, di mana di sana terjadi pembantaian terhadap anak buah seorang Don. Dan yang melakukannya adalah Antonio dan Alo serta anak buahnya. Tanpa hati nurani, Antonio membunuh Don tersebut. Tenang, Don. Tenang, Don. Dina akhirnya mengunjungi Kepulauan Bersi dan langsung menuju Paradise Villa, tempat di mana yang terdapat dalam foto ayahnya. Dina berencana untuk menginap di sana dan ternyata Topan menjadi resepsionisnya. Dina pun langsung menanyakan foto itu ke Topan. Seragam saya. Papa saya yang Enggak. kalau info apapun kasih tahu saya ya. Ketika sedang mengantar Dina ke kamarnya, Topan mendapati tamu lain datang. Namun bukan untuk menginap tapi malah menyerangnya untuk membunuh Topan. Perkelahian pun tak terhindari, walaupun Dina terus mengganggu dengan menanyakan tentang ayahnya. Ada apa, Mbak? 3 tahun yang lalu. Emang kenapa? Ini gimana ya maksudnya? Papa Setelah saya- mengobrol berdua, Topan dan Dina langsung menuju ke tempat Jenggo berada. Namun mereka harus mengikuti terlebih dahulu ritual ketenangan ala Jenggo. Jadi, gubuk ini tidak ada kekerasan. Dia tahu soal kita. Jenggo memberikan ramuan penghilang aura negatif kepada Dina. Ternyata yang diminum Dina ramuan kulit kodok kering sehingga membuat Dina mabuk dan ngelantur tak karuan. Sampai-sampai melakukan hal-hal gila yang tak sepantasnya manusia normal. Kali ini saya lihat efeknya seperti ini nih. Nah lu, ini masih cantik. Saya cuma adopsi. Di saat Dina diikat, Topan, Jenggo, dan Pelor membahas tentang kedatangan Dina. Namun ketika melihat keluar, Dina telah lepas dari ikatannya. Tak berselang lama datang segerombolan anak buah Antonio menyerang mereka bertiga. Topan mengejar Dina yang lari ke hutan. Di saat itu pula Dina sedang akan dibunuh oleh anak buah Antonio. Untungnya, Topan tidak terlambat untuk menyelamatkannya. Kau
panggil namaku Jenggo, Jenggo, Jenggo. Tidak ada sopan santun. Jenggo akhirnya tertangkap oleh Antonio di gubungnya. Dengan diintimidasi, Jenggo tidak bisa bergerak sama sekali. Topan menghampiri keberadaan Antonio dengan menggunakan tameng hidup dari anak buahnya Antonio. Lepasin saudara gua. Masih mikirin teman tanpa ngeliat skill. Petrus, ceritain tentang gua. The Big Four. Antonio membunuh anak buahnya yang menjadi tameng Topan. Lalu mereka pun berkelahi. Kali ini Topan kalah dan terdesak. Ketika Topan hendak dibunuh Antonio, Antonio mendengar musik koplo dari kejauhan. Ternyata musik itu dari kendaraan yang dipakai Pelor dan Dina. Gue ini abang lo, Pan. Bang, anak buah gua. Mantap. Pelor menyuruh Dina untuk menembakkan bazooka yang ada di kendaraan itu. Ketika bazooka ditembakkan ke langit, berubahlah sekeliling Antonio menjadi kemerahan. Ternyata bazooka itu mengeluarkan asap merah dan juga pecahan-pecahan kecil yang ternyata bom. Lantas Jenggo dan Topan bisa melarikan diri. Jemput! Mana Topan? Topan aja! Tahan, Pan. Ketika sedang mengobati Topan yang terluka oleh tusukan-tusukan pisau Antonio, Dina melihat salah satu luka tembak dari tubuh Topan yang mengingatkan kembali jika Topanlah orang yang dulu ditembak Dina di saat kematian ayahnya. Dan Dina pun marah besar terhadap Topan. Kan papa saya, kamu ada di situ. Gak bernafas, gak bernyawa. Bapak Tela. Kenapa ini? Ketika Dina pergi, Pelor mengejarnya dan menjelaskan tentang Topan yang tidak mungkin membunuh ayah Dina. Untuk memastikannya, Pelor mengajak Dina untuk menemui Alpa dan mendengarkan penjelasan yang sedetail mungkin darinya untuk membuat Dina percaya. Telat saya. Wah, mati sudah kak, jangan dong. Bukan penipu juga. Kamu yakin Alfa gak bakal bohong sama saya? Dia itu setia sama Bapak Petrus. Udah masuk sekarang. Jenggo dan Topan mendatangi kawan lamanya si Bung Gondrong, di mana kedatangannya ke bar milik Bung Gondrong sedang terjadi kekacauan. Topan menanyakan ke Bung Gondrong perihal siapa sebenarnya Antonio itu. Dan siapa pula Suranto, nama yang dibisikkan Petrus sebelum meninggal. Dan ternyata Suranto adalah orang yang dilatih Petrus sebelum The Big Four. Data-datanya kamu. Petrus minta gua palsuin. Ya Allah Petrus, sebelum kalian itu dia. Akhirnya Alpa dan Dina mengobrol panjang lebar tentang apa yang selama ini Dina tidak tahu dari sosok ayahnya. Namun mereka dapat tamu tak diundang dari anak buah Antonio dengan memberondong mereka. Saling tembak pun tak terhindari lagi. Dina dan Alpa terkena efek bazooka yang Alo tembakan. Alpa bisa terbangun namun Dina masih belum sadarkan diri. Untungnya Topan datang tepat waktu dan membawa Dina lari menjauh ke sebuah kapal bot. Ya tahu. Namun sangat disayangkan, ketika mereka telah aman, Pelorlah yang sekarang menjadi sandera Antonio. Dan di atas bot, ada kesalahpahaman antara Topan dan Alpa sehingga mereka beradu mulut. Dan Dinalah yang menenangkan mereka untuk tetap fokus menyelamatkan Pelor. Di mana semua berawal.
pakai pisau ke tempurung. Di dalam ruangan, Antonio memperkenalkan siapa dirinya kepada Pelor serta memberitahukan alasan kenapa dia memburu The Big Four. Tidak lain karena balas dendam. Namun Pelor mengatakan jika Antonio lah yang akan dikalahkan Topan. Habis uang ke jalanan kayak anak anjing. Biar kau mata. Silakan dipilih. Di kapal boot, Topan, Alpa, Dina, dan Jenggo mempersiapkan diri dengan memilih senjata apa yang akan dipakai untuk menyelamatkan Pelor. Serta Dina dan Topan menyempatkan diri untuk duduk berdua berbicara tentang ayah Petrus. Saya Dina. Di pagi harinya mereka berempat telah siap menyelamatkan Pelor yang sedang ditahan oleh Antonio. Sedangkan di tempat di mana Pelor ditahan, Antonio mendapatkan telepon dari Topan yang mempertanyakan tentang dirinya di mana dulu pernah dilatih Petrus dan kenapa ganti nama. Dan tak berselang lama datang sebuah mobil menghampiri Paradise Villa. Apa ini yang? Tembak! Setelah diperiksa, ternyata mobil tersebut kosong. Dan boom, meledak sehingga membuat banyak anak buah Antonio meninggal hancur berkeping-keping. Dan dengan mudah mereka berempat bisa masuk ke dalam villa. Gue minta maaf sama kalian. Ini maafin bang. Yuk. Akhirnya Topan dan Antonio kembali bertarung dengan berbagai macam jurus mereka keluarkan masing-masing. Di tempat lain Dina melawan si mata putih dan membuat si mata putih hancur kepala tertembak senapan oleh Dina. Sedangkan Alpa menghadapi Alo dengan pertarungan yang melelahkan. Datanglah Jenggo yang berniat membantu Alpa tapi malah Jenggo sendiri yang terkapar. Di saat Alo hendak menembak mereka berdua, dengan tiba-tiba Jenggo melemparkan senjata kesayangannya ke arah Basoga yang hendak Alo tembakkan sehingga Basoga tersebut meledak di tempat dan menghancurkan Alo. Suwangi! Dalam lanjutan pertarungan Topan dan Antonio, di mana akhirnya Antonio melakukan jalan terakhir menyandera Pelor dengan mengancam membunuhnya. Tapi Topan malah meledeknya sehingga membuat semakin marah Antonio. Topan selalu memanggilnya dengan nama asli Suranto. Suranto. Kan sini. Nama gua Antonio Sandoval. Pisau. Kalau jengkingan. Oh, Suranto nggak punya teman. Aku akeh koncone, Cok. Suranto. Jemput. Suranto. Antonio Sandoval. Ketika Suranto sedang lengah, Pelor bisa melepaskan diri dari tali pengikat. Dengan tiba-tiba burung Suranto disikut oleh Pelor dan dengan bersamaan itu pula Topan melemparkan pisau dan mengenai telak di dada Suranto. Dengan keadaan oleng, Suranto akhirnya jatuh melalui jendela dan meninggal. Topan. Kasih surat tanya. Antonio mana? Baik, tapi hati-hati. Keadaan telah terkendali. Ketika Dina memanggil para polisi datang ke Pulau Bensi, Topan malah memborgol Dina dan The Big Four pun dapat melarikan diri.
Dan The Big Four kabur. Ternyata Hasanlah dalang dari semua peristiwa, mulai pembunuhan Petrus sampai rencana pembantaian The Big Four. Hasan telah mengkhianati Petrus di mana sebenarnya mereka itu bersahabat. Film pun berakhir. Tarik dengan rasa bersalah mau mengkhianati Petrus.